Jadi jalan yang pertama apa? Berhenti mempertahankan yang dimiliki. Coba mulai berbagi. Latihan dulu dikit-dikit, nggak usah tiba-tiba jadi dermawan beneran. Ya udahlah, jadi dermawan yang kecil-kecilan dulu. Dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Perhatikan ya, begitu kita punya niat untuk berbagi, hati-hati. Ketika lama melakukannya, sudah direcokin tuh. Yang pertama yang merecokin kita itu adalah ego kita. Yang kedua yang merecokin kita adalah keserakahan kita. Yang ketiga yang merecokin kita adalah rasa takut kekurangan. Dan yang keempat yang merecokin kita adalah takut kehilangan. Ayo, percaya atau tidak? Gini. Niat mau memberi sesuatu pada orang. Dilambatin dikit aja. Dilambatin dikit. Ah, besok aja. Nah, udah mulai menunda tuh. Nah, perhatikan. Dari sekarang sampai besok itu, yang 4 itu datang itu. Yang pertama, ego. Ego itu pikiran. Kata pikiran, enak aja. Nyari aja setengah mati. Mendingan dipakai saya. Udah deh. Cukup? Gak cukup. Datang yang kedua apa? Keserakahan. Rasa memiliki ingin lebih dari yang ada. Muncul itu? Ayo praktekan. Ini saya bicara pengalaman. Berikutnya yang datang lagi apa? Takut kekurangan. Kalau saya berikan ini gimana saya ya? Mulai itu datang. Dan yang luar biasa itu adalah takut kehilangan yang kita miliki. 4 itu cukup gak untuk menghentikan niat tadi? Cukup? Akhirnya besok jadi memberi. Jadi, atuh. Jadi. Nah, saya kasih tahu. Sudah ada niat baik mau berbagi, mulai direcokin yang 4 tadi. Saya kasih tahu ilmunya. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Sambil meminta, aku hadirkan energi ilahi tanpa batas ke dalam diriku. Respon kita akan berubah. Perhatikan saya. Respon kita akan berubah. Timbul satu kesadaran. Entah apa kesadaran itu. Yang jelas kesadaran itu respon yang berubah dari yang 4 tadi. Kita mulai memiliki kekuatan untuk memberi lagi. Dan buru-buru lakukan. Jangan ditunda lagi. Itu. Ya. Udah niat mau ngasih 400. Diutil 50. Kagok atuh. Diutil lagi 50. Untung nama 50. Itu karena yang 4 mulai ngerecokin itu. Sok kalau gak percaya sama saya. Benar gak yang 4 itu datang? Satu apa? Ego. Ego itu diri palsu. Si pikiran mulai terjebak benar salah. Pikiran mulai sibuk dengan baik buruk. Udah mulai. Yang kedua yang akan datang adalah keserakahan. Ingin memiliki lebih. Dan yang ketiga adalah takut kekurangan. Ayo. Buktikan. Dan yang keempat lebih dalam lagi adalah takut kehilangan. Sudah terjadi? Terjadi. Gimana caranya? Cara melatihnya? Sederhana. Supaya mendapatkan kelapangan tadi itu gak cukup sebetulnya. Gak cukup ayat tadi cuman alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah memberikan kelapangan padamu? Ayat itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup menyadarkan kalian kalau saya gak buka rahasianya. Coba kalau saya bacakan tadi. Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Apa yang didapat dari kajian kita hari ini? Apa? Gak dapat. Paling juga nanti sholat, tadi dibaca alam nasroh. Nanti kalau sholat saya mau baca alam nasroh aja. Dibaca lagi, alam nasroh laka sadrak. Gak ada energinya. Tapi begitu kita sadar bahwa sesungguhnya setiap kita memberi, sesungguhnya itu adalah pemberiannya. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Sadar bahwa setiap pemberian membahagiakan yang diberi dan membahagiakan kita. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi itu tanda bahwa kita yakin Allah Maha Kaya tanpa harus bertransaksi dengan beliau. Coba, lapang gak? Habis sholat tuh lapang. Gimana? Ada yang nanya sama saya, kalau saya baca alam nasrohnya 1 ayat saja, cukup 1 ayat. Jika perlu ulang 100 kali.
Boleh nggak? Boleh. Karena di dalam sholat kan yang dianjurkan, yang penting baca surat. Setelah Al-Fatihah itu juga sunnah. Gimana kalau saya baca setelah Al-Fatihah Alam Nasroh cuman ayat pertama? Boleh. Alam nasroh laka sadrak, Alam nasroh laka sadrak, Alam nasroh laka sadrak. Cerita. Nangis ketika sholat. Kalimat pertama mungkin belum menghunjam, kalimat kedua tambah menghunjam, kalimat ketiga tambah menghunjam. Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaranmu? Kok kamu gak sadar-sadar sih? Bukankah aku yang ada dalam dirimu adalah sumber kesadaranmu? Tapi kenapa kamu gak sadar? Bukankah aku yang ada pada dirimu adalah kesadaran murni yang aku tiupkan ke dalam dirimu? Kok kamu gak sadar? Boleh baca 1000 kali? Boleh. Coba aja. Kalau ada yang bilang, wah itu bid'ah, gak ngerti. Gak ngerti. Daripada tuntas gak dapat apa-apa. Itu. Satu, untuk melapangkan kesadaran itu apa tadi? Berbagi. Dua, mengungkapkan cinta. Latihannya apa? Latihannya sederhana. Latihan menyayangi. Latihan menghargai. Latihan, menyayangi terus latihan. Harus latihan. Yang kedua latihannya apa? Tadi menyayangi, menghargai. Belajar coba, belajar. Yang kedua latihannya apa? Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta. Belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, gak usah mereka minta makan. Antisipasi oleh kita. Kayaknya nih jam segini dia belum sarapan tuh dari rumahnya karena kepagian. Antisipasi coba kebutuhannya. Tapi itu harus terus menerus dilatih. Jadi ada juga saya datang ke rumah kalian, salah satu bukan kalian ya. Itu dari pagi ngobrol sampai malam. Air pun gak keluar itu. Disuguhi obrolan aja terus. Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain tanpa mereka meminta. Jadi kalau orang itu mau pulang jangan ditanya, gak ada ongkos tuh, jangan. Rek mere. Dan nanti kalau ditanya punya ongkos apa tidak, jangan-jangan dia cuman sebetulnya gak punya ongkos, cuman gak enak mau ngomong gak punya. Bisa jadi ada orang begitu. Nanti nyesel loh ketika ketemu di jalan, kita naik mobil dia lagi jalan, aduh tadi kenapa ditanya. Begitu dia lagi jalan, udah jauh, kita turun dari rumah pakai mobil. Duh, dia baru sampai sini, ternyata nggak punya ongkos. Nyesel nggak pasti? Itu akan disiksa perasaan kita dari dalam. Aduh, nah ditanya. Kan ada orang yang yang berperasaan seperti itu. Di bumi gak ada beas, ente, jangan. Rek mere beas mah mere, we. Ngerti gak? Jadi kalau mau ngasih mobil sama saya nggak usah tanya. Kalian mau ngasih mobil aja nanya dulu sama saya. Mobil ayah guru apa ya? Gak usah. Kalau mau nanya yang belum punya merek apa? Boleh. Jadi kalau mau ngasih jangan pakai nanya, gak usah. Ngasih aja. Jadi kalau mau ngasih sarapan pagi gak usah ditanya atau sarapan tacan, gak usah. Siapkan aja sarapannya. Demi singgah sarapan kupat tahu ge sok di suguhan lengkung raos mah. Gak ada kul deui. Gak apa-apa tuh kan kebahagiaan. Itu. Inilah saya kasih tahu lah. Jangan banyak basa-basi kalau ingin berbagi. Ya, banyak basa-basi itu ujungnya jadi basi. Nah, kalau hati sudah mengatakan bantu, ada dorongan dari dalam, jangan dilarang. Itu pasti keberkahan itu. Jadi kalau hati bilang, udah ada dorongan, bantu, kasih. Dan itu dorongan bukan dari sini lagi, dari sini. Aduh, itu mah udah jelas berkah. Dan kalau kalian gak melakukan itu, kalian sedang menunda keberkahan Tuhan. Jadi ternyata Allah itu ya mau ngasih sesuatu juga ada trik-triknya itu. Coba dulu kata Allah didatangkan orang ke rumah kita. Kemudian ada dorongan dari sini, sudah dorongan dari Allah sebetulnya, tapi kita tidak melakukan. Ah, geus we cek Allah teh. Sakitu we rezekina. Paham? Paham apa tidak? Oke, baik. Sekarang kita lanjut dulu deh ayat yang kedua. Karena komputernya mati. Jadi silakan lihat HP aja. Baru ayat pertama kan? Alam nasroh laka sadrak. Ulangi lagi artinya apa? Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Sudah sekarang dilapangkan? Sudah nggak dilapangkan?
Ini sedang dilapangkan, sedang dilapangkan, kesadaranmu sedang dilapangkan. Sudah bilang. Sudah. Jadi keluar dari sini, tolong kelapangan dada ini jangan disempitkan lagi. Karena sekarang sudah dilapangkan. Sudah dikasih pengertian. Ya. Tadi pagi saya nulis satu artikel, udah baca belum di WA Group? Ya. Tentang menyerahkan apa yang ada. Sebenarnya intinya apa? Hidup bukan dengan apa yang seharusnya, tapi hidup dengan apa yang ada. Itu udah saya sampaikan. Itu juga bisa meluaskan. Yang keempat, cobalah kalau kita sekarang ini sudah mengalami rutinitas. Misalkan sholat udah rutin, tahajud sudah rutin, bangun malam sudah rutin, ngaji sudah rutin. Coba dicek. Apakah rutinitas itu memberikan kesadaran baru atau kepuasan pada kita atau tidak? Kalau itu tidak, kalian sedang buang-buang waktu. Ya. Nanti harus latihan deh. Akhirnya sekarang ini kan kita dijebak oleh pikiran kita. Pokoknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, gitu. Rakaat mana yang membuat kita jadi sadar kita pun nggak tahu. Karena yang dibaca juga nggak sadar kan, betul? Mulai dari takbir sampai salam itu nggak sadar. Pokoknya alhamdulillah beres sholat. Nah kalau itu terjadi, tolong diperiksa. Kalau itu terjadi sebetulnya kita sedang buang-buang waktu. Cobalah, saya bukan ngajarkan ini ya. Cobalah sesekali sholat itu tidak usah cepat-cepat, gitu. Dinikmati, ya. Walaupun mungkin dari 4 rakaat itu sholat duhur yang dinikmati 1 rakaat itu lebih bagus dari 4-4-nya tidak dinikmati. Dinikmati mulai baca takbirnya dinikmati, akbarnya Allah tuh karasa. Waktu baca doa iftitah tuh terasa. Inni wajjahtu wajhiya lillati, karasa. Menghadapkan wajah batin kepada Allahnya itu terasa. Syukur-syukur kalau udah bisa. Bukan terasa lagi nyata. Wajah Allah nanti aya payuneun. Wah, keren eta mah tuh. Waktu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bergetar tuh seluruh sel dalam tubuh. Bagaimana kalau tidak 1 rakaat, saya hanya ingin fokus aja di doa iftitah, itu bagus daripada tidak sama sekali. Rek domen teh doa iftitah nawe. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu artinya enggak? Wa subhanallahi bukratan wa asila, tahu artinya enggak? Eta sakitu dibaca unggal poe. Dan aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Tanya pada dirimu. Apakah engkau sudah mensucikan Allah pagi dan petang? Gimana cara menyucikan Allah? Sudah tahu caranya? Allah itu gak perlu disucikan, dia udah maha suci. Yang perlu disucikan itu adalah dirimu, jiwa-jiwa yang ada dalam dirimu. Gimana cara menyucikannya? Tenggelamkan jiwamu itu yang namanya nur insan itu pada Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya harus tahu cara meniti ke dalam diri minimal pagi dan petang. Jadi tidak mungkin piring bisa disucikan kalau tidak ditenggelamkan dalam air. Moal bersih, lamun tadi kucuburkan kanu cai mah. Jiwa kita tidak akan bersih kalau tidak ditenggelamkan dalam lautan cahaya. Sudah bisa belum? Ya, yang sudah bisa teruskan. Yang belum bisa, buru-buru diajar. Makanya waktu bilang, wa subhanallahi bukratan wa asila, bisa nangis. Apa yang sudah kita lakukan pagi, apa yang kita sudah lakukan petang, ketika dia menampakkan diri bertajali di puncak kesadaran kita, masih teringat. Itu baru sampai situ aja udah nangis. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aduh, itu aja udah berat.
Apalagi kalimat berikutnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aduh, itu pengakuan yang luar biasa. Sesungguhnya aku bukan orang-orang yang musyrik lagi ya Allah. Aku tidak menduakan Engkau lagi ya Allah. Malu ya habis sholat. Masih mencemaskan rezeki, masih mengkhawatirkan hari esok, masih takut kekurangan. Padahal baru aja bilang, wa ma ana minal musyrikin, abdi masanes jalmi musyrik deh ya Allah. Tidak menduakan Engkau, tidak selingkuh lagi kepadamu. Hanya Engkau tujuanku ya Allah. Hanya Engkau, aku yakin kehadiranmu sudah cukup bagiku. Tapi masih ragu-ragu. Kacau sholatnya kayak